Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusan Sesteka, NIM 2114201010. Saya dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Skep MKes. Saya akan membawakan materi tentang struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan saraf. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang dapat memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh sebelah luar dan dalam. Epitelium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang dapat disebut matriks, disekresikan oleh sel jaringan ikat dan matriks. Jaringan tulang rawan kartilago dapat dibagi menjadi 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan elastis, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan hialin yang memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan teratur lakunan, berciri bulat, telur, dan berisi sel-sel komprosit. Jaringan saraf, jenis sel saraf. Neuron sensori oferen berfungsi menyampaikan pertanyaan dari organ pemerintah rangsangan reseptor. Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusan Sesteka, NIM 2114201010. Saya dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Skep MKes. Saya akan membawakan materi tentang struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, dan jaringan saraf. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang dapat memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh sebelah luar dan dalam. Epitelium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang dapat disebut matriks, disekresikan oleh sel jaringan ikat dan matriks. Jaringan tulang rawan kartilago dapat dibagi menjadi 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan elastis, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan hialin yang memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan teratur lakunan, berciri bulat, telur, dan berisi sel-sel komprosit. Jaringan saraf, jenis sel saraf. Neuron sensori oferen berfungsi menyampaikan pertanyaan dari organ pemerintah rangsangan reseptor. Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusan Sesteka, NIM 2114201010. Saya dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Skep MKes. Saya akan membawakan materi tentang struktur jaringan.
Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan saraf. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang dapat memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh sebelah luar dan dalam. Epitelium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang dapat disebut matriks, disekresikan oleh sel jaringan ikat dan matriks. Jaringan tulang. Tulang rawan kartilago dapat dibagi menjadi 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan elastis, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan hialin yang memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan teratur lakuna, berciri bulat, telur, dan berisi sel-sel kondrosit. Jaringan saraf. Jenis sel saraf. Neuron sensori oferen berfungsi menyampaikan pertanyaan dari organ pemerintah rangsangan reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediale berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain, atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Ringkasan sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tertentu saja memiliki peran serta fungsi penting dalam setiap makhluk. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi diri seseorang. Organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Demikian materi singkat saya. Bagi saudara-saudari yang selesai SMK, SMA, yang baru selesai, kalau masih bingung mencari tempat kuliah di mana, mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus memiliki Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena di UNPI memiliki akreditas B, fakultas terjangkau, dan dosen-dosen yang berkualitas, dan biaya yang terjangkau. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, yaitu 1 keperawatan, 2 fakultas hukum, 3 fakultas teknik, 4 fakultas pertanian, 5 fakultas sosial dan politik, 6 fakultas sastra. Sekian video singkat saya. Terima kasih.